Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asas-asas umum toksikologi. Yang pertama yaitu pengertian toksikologi, yang kedua asas-asas umum, yang ketiga review jurnal. Yang pertama yaitu mengenai pengertian toksikologi. Apa sih toksikologi? Toksikologi adalah studi mengenai efek-efek yang tidak diinginkan dari zat-zat kimia terhadap organisme hidup. Toksikologi juga membahas tentang penilaian secara kuantitatif tentang organ-organ tubuh yang sering terpajang serta efek yang ditimbulkan. Yang selanjutnya, toksikologi. Berdasarkan alur peristiwa timbulnya efek toksik, ada 4 asas umum yang perlu dipelajari dan dipahami dalam toksikologi. 4 asas tersebut adalah kondisi pemejanan, yang kedua kondisi makhluk hidup, yang ketiga mekanisme aksi, yang keempat wujud dan sifat efek toksik atau pengaruh berbahaya racun. Kondisi efek toksik. Efek toksik adalah berbagai keadaan atau faktor yang dapat mempengaruhi keefektifan absorpsi, distribusi, dan eliminasi zat beracun di dalam tubuh, sehingga akan menentukan keberadaan zat kimia utuh atau metabolitnya dalam sel sasaran serta toksisitasnya. Mekanisme efek toksik. Mekanisme aksi toksik suatu zat beracun berguna untuk mengetahui penyebab timbulnya keracunan yang berkaitan dengan wujud dan sifat efek toksik yang terjadi. Mekanisme aksi berdasarkan sifat dan tempat kejadian secara patologi dapat dibagi menjadi dua, yaitu mekanisme luka intrasel. Mekanisme luka intrasel adalah luka yang diawali oleh aksi racun. Mekanisme aksi berdasarkan sifat dan tempat kejadian secara patologi dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, mekanisme luka intrasel. Mekanisme luka intrasel adalah luka yang diawali oleh aksi racun pada tempat aksi di dalam sel, sehingga mekanisme ini sering disebut mekanisme langsung atau primer. Mekanisme luka ekstrasel. Mekanisme ekstrasel terjadi secara tidak langsung, artinya zat beracun pada awalnya bereaksi di lingkungan luar sel, akibatnya terjadinya luka di dalam sel. Wujud efek toksik. Wujud efek toksik suatu racun dapat berwujud perubahan biokimia, fisiologi, atau fungsional dan struktural. Perubahan ini memiliki sifat yang khas, yaitu terbalikan dan tak terbalikan. Sifat efek toksik. Terdapat dua efek toksik zat beracun, yaitu terbalikan dan tak terbalikan. Ciri khas dari wujud efek toksik yang terbalikan meliputi yang satu, bila kadar racun yang ada dalam tampak aksi atau reseptor tertentu telah habis, maka reseptor tersebut akan kembali ke semula. Efek toksik yang timbul akan cepat kembali normal. Ketoksikan racun bergantung pada takaran serta kecepatan absorpsi, distribusi, dan eliminasi racun. Sedangkan ciri khas wujud efek toksik yang bersifat tak terbalikan meliputi kerusakan yang terjadi sifatnya menetap. Pemejanan berikutnya dengan racun akan menimbulkan kerusakan yang sifatnya sama, sehingga kemungkinan terjadinya penumpukan efek toksik. Selanjutnya yaitu review jurnal. Di sini saya mengambil jurnal yang berjudul Pengaruh Waktu Perendaman Air Garam Terhadap Penurunan Kadar Formalin pada Cumi-cumi Asin. Untuk abstrak bisa dibaca sendiri ya guys. Merupakan bahan yang digunakan untuk mengawetkan mayat atau preparat biologi. Fungsi formalin sebagai pengawet ini disebabkan karena ikatan yang terbentuk antara formalin dan protein dapat membunuh bakteri dengan membuat jaringan dalam bakteri dehidrasi, sehingga sel bakteri akan kering dan membentuk lapisan baru di permukaan. Selanjutnya hasil dari penelitian didapatkan seluruh sampel cumi-cumi positif mengandung formalin. Hal ini terlihat dari pemeriksaan secara kualitatif menggunakan asam kromatomat yang menghasilkan larutan berwarna ungu. Penelitian ini dilanjutkan dengan pemeriksaan secara kuantitatif menggunakan fotometer. Sampel diberikan perlakuan berupa perendaman dengan air garam konsentrasi 5%. Perendaman dilakukan dengan 4 durasi waktu, yaitu 15 menit, 30 menit, 60 menit, dan 90 menit. Setiap varian waktu diulang sebanyak 10 kali sehingga total percobaan adalah 40. Kesimpulan hasil penelitian ini terjadi penurunan kadar formalin setelah direndam dengan air garam selama 15 menit, 30 menit, 60 menit, dan 90 menit adalah sebagai berikut: 37,3105% dan 49,3890% dan 54,7773% dan 721,9%
4,1172%. Terima kasih telah menonton video